Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, ini adalah materi kita yang keempat dan salah satu materi yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang banyak hal seputar berpikir cepat, kemudian perbedaan tema dan topik, dan kemudian juga bagaimana membuat referensi dan seterusnya. Maka di kelas ya kali ini kita akan belajar cara menulis tanpa jeda penuh makna. Jadi sebenarnya menulis tanpa jeda penuh makna ini kita masuk kepada bagaimana cara menulis yang benar ya, dalam artian tulisan itu punya nilai, punya bobot, dan punya uh, poin yang mau disampaikan ya, dan poin itu tersampaikan dengan baik. Baik. Nah, kita akan coba masuk ya. Menulis tanpa jeda penuh makna ini maksudnya apa kan gitu ya. Maksudnya bukan berarti kita nulis saja tanpa ada berhenti untuk berpikir ya, bukan. Tapi menulis tanpa jeda ini kita menyelesaikan tulisan itu dengan baik, dengan apa namanya, dengan benar, dengan sesuai yang diinginkan oleh kita selaku penulis. Ya, jadi saya akan bahas tentang bagaimana gambaran besar dalam dunia kepenulisan Islami. Harus bisa dibedakan ya teman-teman antara penulis buku Islami dengan yang bukan, ya, dan yang bukan, gitu. Atau penulis lainnya lah gitu ya. Nah, penulis Islami itu salah satu kriterianya adalah ya ingin menyelesaikan problem gitu. Jadi kita hadir untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada, bukan kemudian hanya sekedar apa namanya, literasinya bagus gitu ya, bukan literasi lah ya, diksi yang bagus atau alur yang indah ya. Nah, jadi sangat berbeda sekali antara kemudian penulis Islami dengan yang bukan. Ya, jadi kita memang memastikan bahwa penulis buku Islam itu ada satu topik yang dibawa, kemudian itu dicoba diselesaikan. Nah, sehingga menulis tanpa jeda penuh makna itu diartikan ketika dia menulis, dia mendapatkan fakta, analisa, solusi. Jadi ini 3 poin yang harus ada ya di dalam kepenulisan buku Islami. Nah, ini menurut saya demikian gitu ya. Nanti bagaimana pandangan yang lain silahkan, tapi pasti akan mengerucut pada ini. Fakta, analisa, solusi. Nah, bedanya adalah kalau di buku-buku Islami maka kapasitas atau kuantitas halamannya lebih besar. Kalau di dalam tulisan-tulisan pendek atau postingan-postingan di sosial media, maka durasinya lebih kecil. Paham ya maksud saya? Misal begini nih, kalau seandainya buku, ini kita andaikan misalnya buku, ya, maka tentu kalau di buku dia, katakanlah jumlah bukunya 150 halaman misalnya. Ini perbandingannya aja gitu ya, 150 halaman. Maka harusnya yang berbicara tentang fakta ya, yang berbicara tentang fakta itu ada 50 halaman. Kemudian yang berbicara tentang analisa juga 50 halaman. Yang berbicara tentang solusi adalah 50 halaman. Maka di total jadinya 150 halaman. Gitu. Kalau misalnya di dalam
postingan sosial media, dia bukan halaman, tapi jumlah kata. Jadi jumlah katanya itu tidak boleh lebih dari 2000. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman cek ya di dalam pretty caption yang pernah saya ulas di video sebelumnya, maka postingan Instagram itu, khususnya di Instagram ya, dia hanya bisa memuat dalam satu postingan atau satu caption itu hanya 1900 kata. Kalau lebih dari 1900 atau lebih 2000 ya. Kalau tidak salah 2000 ya, kita katakan 2000 kata. Kalau lebih dari 2000 maka nanti akan ada kalimat yang hilang. Sehingga kalimat yang hilang tadi harus kita pindahkan ke kolom komentar. Nah, katakanlah ya, katakan 2000 kata ya atau 1900 kata. Maka kita harus membaginya gitu loh. Di fakta, analisa dan solusi. Fakta, analisa dan solusi. Nah, contohnya bagaimana? Ini saya kasih contohnya. Fakta misalnya ya, ini di postingan ya, di postingan. Nah, kalau tadi seandainya 1000 atau katakanlah 2000 lah. 2000 itu dibagi 3, maka kan lebih kurang katakanlah 650 lah gitu ya. Maka harus ada 650 kata di bagian fakta, kemudian harus ada 650 kata di bagian analisa dan harus ada 650 kata di bagian solusi. Sehingga kalau di total ya sekitar 195 lah gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan aplikasinya seperti apa. Jadi beda di kapasitas aja ya gitu ya. Jadi misalnya Kak, kita buat kerangka karangan ya, seperti yang kemarin tentang hijrah misalnya. Maka disebutkanlah bagian faktanya ya dalam bab. Jadi katakanlah bab 1, bab 2 dan 3 itu tentang fakta, fakta hijrah. Judul judul babnya silahkan beda-beda, tapi itu menjelaskan fakta. Kemudian bab 2 bab 2 juga sama, bab 3 juga sama. Nah, ketika bab 4, bab 5, bab 6, maka di situ pembahasan tentang analisis atau analisa. Nah, bab 7, bab 8 dan kemudian bab 9, maka itu tentang solusi. Gitu caranya. Nah, jadi kalau seandainya di buku, berarti totalnya katakan 9 bab. Apakah mesti harus 9 bab? Ya enggak juga, tergantung. Gitu. Ada nggak kira-kira yang tentang faktanya lebih banyak daripada solusi? Kadang ada. Ya, tapi ya tentu yang diinginkan oleh orang lain itu kan atau pembaca itu kan bukan fakta yang banyak gitu. Tapi juga balance dengan solusi yang ditawarkan. Sehingga harusnya itu harus disamakan, berapa porsinya itu harus disamakan. Jadi salah satu guru kami itu pernah menegur ya. Jadi ada satu penulis yang dia itu faktanya sampai 3-4 lembar, solusi cuma 1 lembar. Nah, itu di bukan diprotes lah, maksudnya dikoreksi oleh guru kami tersebut. Beliau bilang kalau bisa harus balance gitu. Sama ketika kita ingin memperbandingkan, misalnya kita membandingkan nih tentang demokrasi dengan Islam. Kalau demokrasi menghabiskan 3 lembar, Islam harusnya juga sama gitu. Ya itu balancingnya gitu ya. Jadi kita bisa menilai itu sebagai sebuah bentuk uh, keadilan ya dalam menulisnya. Kesamaan hak. Jadi kalau kita mau bahas tentang sesuatu, ya maka tentu antara fakta, analisa dan solusinya harus kemudian benar-benar sama. Nah, lalu maksud menulis tanpa jeda penuh makna ini adalah apa? Ketika fakta, analisa dan solusi itu benar-benar kemudian ditulis dengan informasi yang detail gitu, informasi yang detail. Jadi bukan setengah-setengah gitu. Ya, jadi benar-benar informasinya itu detail. Nah, jadi fakta, analisa, solusi, fakta, analisa, solusi. Ini mohon dicatat, dicamkan bagus-bagus. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan menulis tanpa jeda penuh makna. Nah, jadi kalau kita sudah dapat informasi seputar fakta,
analisa dan solusi, maka tentu kita nggak akan ada jeda lagi saat menulis. Artinya tidak bingung gitu, tidak galau ya, atau tidak rancu tulisan kita. Ada salah satu teman saya yang beliau itu nulis Sirah Nabawiyah. Jadi ketika dia nulis bab 1 itu referensi bukunya ada sekitar 20 buku tuh. Dan bukunya tebal-tebal karena dia beli tentang kisah Rasulullah dari berbagai segmentasi, dari berbagai subjektivitas penulis gitu ya. Nah, jadi baru dia tulis tuh bukunya. Jadi benar-benar harus valid tuh datanya. Kalau enggak nanti akan dipertanggungjawabkan oleh si penulis kan gitu. Nah, jadi itulah dia. Jadi penulis buku Islami itu dia harus menyelesaikan problem gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar tulisannya bagus atau dan seterusnya, tapi menyelesaikan problem. Dia harus bisa mengangkat topik-topik kemudian dia selesaikan gitu. Ya samalah seperti apa tujuan ya, secara tujuan ini maksud saya secara tujuan ya, mohon dicatat secara tujuan. Ya seorang mujtahid itu juga sama gitu ya. Mujtahid itu ketika mereka berijtihad maka yang berada dalam pemikiran mereka adalah solusi dari masalah gitu. Nah, sebagai seorang penulis buku Islami juga harusnya sama. Jadi buku-buku yang kita keluarkan itu adalah yang berkaitan tentang solusi yang ditawarkan dengan sudut pandang Islam, ya. Nah, bagaimana contohnya? Ya, ini saya kasih contohnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi atau penjelasan ya lebih dalam tentang fakta, analisa, dan solusi ini. Jadi saya sudah sediakan satu buah tulisan. Jadi saya tidak nulis dari awal lagi dari kosong ya, tapi saya jelaskan dalam bentuk apa namanya yang sudah jadi tentang bagaimana kita membuat perbandingan antara fakta, analisa, dan solusi. Jadi saya pernah buat tulisan judulnya adalah buka mata seputar UU Cipta Kerja, regulasi pro siapa. Ya, jadi topik yang saya bahas adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kebetulan lagi hangat dibincangkan. Nah, saya membuat di awalnya itu dengan fakta. Jadi saya jelaskan dengan faktanya dulu, ya. Nah, di mana saja faktanya? Kita coba bahas ya. Ini adalah fakta. Jadi di bagian awal ini teman-teman, kalau kita lihat ya. Nah, gitu. Ini adalah bagian fakta. Nah, walaupun terkesan lebih apa namanya lebih banyak daripada yang lain, tapi sebenarnya ini adalah fakta, gitu ya. Nah, jadi yang terlihat adalah sorry. Jadi bagian sini ini adalah bagian fakta. Nah, ini adalah bagian fakta. Jadi ketika kita melihat para buruh itu demo, ya maka apa yang sebenarnya mereka demokan gitu, apa yang sebenarnya mereka keluhkan. Ya maka kalau kita bisa melihat ya bahwa ternyata yang mereka inginkan itu adalah keberpihakan gitu ya. Nah, keberpihakan itu adalah fakta. Ya, jadi mereka menginginkan agar kita yang maksud itu dalam tanda kutip umat ya atau kemudian juga khususnya adalah para pejabat atau politikus adalah untuk berpihak kepada mereka gitu para pemimpin negeri gitu ya. Jadi kalau kita bisa cek ya di awal saya sampaikan bahwa apa yang dibutuhkan kaum buruh hari ini, orasi politiskah, diskusi intelektualkah, atau statement puitis biar dikata pedulikah? No, gitu kan ya. Tapi yang dibutuhkan adalah berpihaklah pada kami. Itu adalah fakta. Kenapa? Karena buruh itu punya yang namanya sense of justice. Jadi rasa keadilan gitu ya. Mereka ingin diberikan keadilan itu. Ya, karena memang menurut para buruh gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mewakili ya, sense of justice gitu ya. Rasa keadilan itu. Ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi faktanya. Sebab kami anggap saat ini equality, partisipasi, toleransi, aspirasi telah hilang dari institusi yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Nah, lihat ya, saya menggunakan penggunaan kata-kata yang juga membuat ketertarikan. Apa itu equality, partisipasi, toleransi, aspirasi, dan seterusnya. Yang sebenarnya berkaitan tentang apa namanya hak kan gitu ya.
bahwa setiap dari kita itu harus didengarkan. Kita punya hak untuk didengarkan, dan pejabat publik itu punya kewajiban untuk mendengarkan, kan gitu. Nah, dan itu seakan telah hilang dari institusi, ya. Nah, dan memang saya tidak pernah bahas tentang institusinya siapa dan seterusnya, karena nggak, menurut saya itu bukan hal yang harus dituliskan, ya, apalagi melihat dari kondisi sekarang. Yang kita fokuskan adalah bagaimana umat paham apa yang kita maksud, dan tanpa pun kita sebutkan institusinya, sebenarnya umat juga sudah paham. Nah, inti yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan ini adalah bagaimana yang membaca itu bisa paham alur dari berpikir kita. Sebenarnya itu. Jadi adalah mengamar ma'ruf, ya, mengkritisi, bukan kemudian menyebar kebencian. Jadi kita mengkritisi, bukan menyebar kebencian. Nah, di tengah malam saat kami tidur, kalian memutuskan kebijakan yang menyentak bangun pagi kami. Ini kan kalimat satir, ya. Ya. Jadi itu fakta. Kemudian kami bukan orang bodoh. Skandal keberpihakan membuat keadilan yang putih itu menjadi hitam. Ini lagi-lagi satir. Jadi bagaimana kita membuat mereka yang membaca ini berpikir gitu. Dan samar gitu ya. Dan samar. Tahu ya maksud samar itu ya. Jadi nggak jelas gitu, atau ambigu gitu ya. Jadi nggak konkret gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, karpet merah terbentang bagi mereka yang kaya. Karpet merah itu selalu diidentikan dengan kekuasaan, dengan kemuliaan, ya, dengan kemewahan. Sedangkan gubuk renta kami dibiarkan begitu saja. Gubuk renta itu adalah sinonim dari kemiskinan, ya, dari ketelantaran, dari keterbatasan dan seterusnya. Dibiarkan begitu saja, entah bagaimana nasib perut anak istri kami. So, mereka sebenarnya melakukan demo itu bukan because of me, tapi juga because of us, ya. Jadi bukan berbicara about me, tapi about us gitu. Jadi itu yang kita ingin bangun, bahwa mereka itu turun ke jalan bukan hanya memikirkan individualism yang ada pada mereka, tapi juga mereka berpikir tentang yang namanya civil society. Mereka berpikir tentang masyarakat yang luas. Mereka berpikir bahwa akan ada orang-orang di luar sana yang juga sama-sama buruh, yang juga merasakan apa yang mereka rasakan, gitu, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang saya gunakan, dan lagi-lagi, ya, kalau kita bahas di bagian-bagian sebelumnya, ini saya dapatkan kalimat ini bukan dari referensi yang sedikit, tapi juga dari berbagai referensi yang banyak, sehingga muncullah fakta itu. Jadi kita jelaskan fakta itu dulu, oke? Baru kita masuk ke analisa. Nah, kita coba masuk ke analisa gitu ya. Di analisa mungkin ya di bagian sinilah gitu ya. Kami tidak mungkin membahas ratusan pasal yang harus disiapkan selama 100 hari itu. Jadi itu udah masuk ke analisa sebenarnya. Jadi kan itu kan bukan tugas kami gitu ya. Tugas dari rakyat itu, ya, kalau dalam versinya demokrasi gitu ya. Tugas rakyat itu adalah dia mewakilkan yang dikatakan sebagai wakil rakyat untuk kemudian menjadi right hand-nya, ya, menjadi tangan kanannya, menjadi delegasi gitu ya. Nah, itu kan paradigmanya kan gitu ya. Dan pasal-pasal yang dikeluarkan baik dalam undang-undang dan seterusnya harus kemudian memang pro kepada yang diwakili, yaitu adalah rakyat gitu ya. Nah, tapi faktanya tidak demikian gitu ya. Nah, karena itu bukan wewenang kami gitu ya. Namun kami memilih kalian sebab kami percaya kalian adalah delegasi keadilan kami. Gitu. Jadi delegasi of justice gitu ya. Yang akan membela hak-hak kami, yang akan menyuarakan kesejahteraan kami sebagai prioritas utama. Nah, wajar kami unjuk rasa atas pasal-pasal kontroversial yang kalian gulirkan begitu saja. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Kemudian hajat dari rakyat proletar. Rakyat proletar ini adalah rakyat, kalau di dalam simbol, ya, piramida demokrasi, simbol ke piramida kapitalis, ada yang paling bawah itu adalah rakyat proletar, yaitu adalah mereka-mereka yang hidup dalam kasta kemiskinan gitu ya. Jadi yang seperti buruh, kemudian pekerja swasta, ya, yang mereka orang-orang biasa lah gitu.
Nah, atau kadang proletar ini juga sering disebut sebagai rakyat pribumi, ya. Nah, yang harus tunduk pada kebijakan yang pro aristokrat. Nah, jadi aristokrat ini adalah lawan dari proletar. Jadi kalau proletar ini jumlahnya lebih banyak, aristokrat ini lebih sedikit. Jadi aristokrat ini golongan bangsawan. Nah, jadi ada juga istilah yang dikenal sebagai aristokrasi. Jadi sebuah model negara yang itu memuliakan para bangsawan yang jumlahnya sedikit. Bangsawan hanya boleh menikah dengan bangsawan. Bangsawan hanya boleh berteman dengan bangsawan. Yang menduduki jabatan publik itu haruslah bangsawan, tidak boleh dari rakyat biasa. Kalau pernah baca atau nonton film tentang Robin Hood dan seterusnya, nah itu berkisah tentang itu. Nah, jadi saya bahas dengan analisa bahwa sebenarnya permasalahan ini ya karena ada ketidakadilan yang terjadi. Jadi sense of justice-nya tidak terjadi di sini. Nah, akhirnya apa? Kini kami semakin sadar, kan itu analisa. Kini kami semakin sadar bahwa keadilan di tengah negeri demokrasi itu layaknya sebuah dongeng. Ya, jadi layaknya sebuah dongeng. Dongeng itu kan hayalan, ya, nggak pernah terjadi. Jadi keadilan itu tidak akan pernah terjadi layaknya sebuah dongeng, ya. Atau mungkin bahasanya utopia lah, gitu ya. Nah, utopis ya. Dan kini dongeng itu tengah sampai ke ujung cerita, tertinggallah oligarki atas nama kuasa. Nah, baru kita masuk kemudian pada fakta gitu ya. Nah, sebenarnya ini masih analisa sebenarnya teman-teman. Jadi ini masih analisa. Jadi dalam demokrasi berlaku statement the rich and powerful become bigger ya dan seterusnya sampai akhir. Jadi uh, akan ada masa orang-orang kaya dan yang memiliki kekuatan akan menjadi lebih besar ya. Dan akhirnya orang-orang miskin dan lemah itu akan tersampingkan gitu ya. Akan terhapuskan ya dari drama itu kan gitu ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada objektivitas pada hukum manusia. Jadi memang objektivitas itu tidak pernah ada pada hukum manusia kecuali pada hukum Allah. Artinya yang namanya hukum buatan manusia itu pasti tidak pernah adil, itu pasti gitu loh. Katakanlah ada 20 orang yang mereka ini mewakili sebuah kampung lah misalnya. 20 orang ini ingin mendiskusikan tentang halal atau haramnya miras misalnya. Ya, jumlah warga di kampung itu ada 150 dan diwakili oleh 20 ini tadi. Maka ya dari yang 20 ini tadi ketika mereka memutuskan, tentu pertama mereka tidak akan memutuskan dengan hukum Allah, itu pasti. Kedua, mereka akan memutuskan menyesuaikan dengan kepentingan mereka. Kalau seandainya 15 orang dari 20 tadi adalah pecandu miras, maka tentu dia akan mengatakan legal, akan mengatakan halal. Dia tidak akan berpikir efek daripada dia melegalkan itu karena dia adalah pecandu. Tapi kalau sebaliknya, yang 15 tadi tidak pecandu dan 5 tadi pecandu, maka 15 tadi mengatakan miras akan haram gitu. Nah, tapi lagi-lagi halal atau haramnya itu tidak berkaitan dengan hukum Allah. Kalau hukum Allah sudah mengatakan haram, ya haram, tidak perlu pendapat satupun orang, tidak perlu satupun pendapat dari manusia, karena pendapat Allah itu mutlak kan gitu. Nah, dan itu tidak terjadi. Jadi memang subjektivitas teman-teman sekalian. Nah, yang ada ialah subjektivitas di balik kedok pro rakyat. Nah, barulah ini tadi analisa, baru masuk ke solusi. Ini adalah bagian dari solusi. Ya, solusinya apa? Ketahuilah demokrasi hanyalah topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas. Tirani minoritas itu apa? Tadi yang saya sebutkan sebagai aristokrat. Ya, jadi melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Jadi melindungi orang-orang minoritas dari perbudakan kepada mayoritas. Nah, tapi dalam prakteknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Nah, ini tadi penjelasan ini. Itulah mengapa Allah Ta'ala sudah menjelaskan innil hukmu illa lillah, bahwa yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kemudian hukum syara gitu ya, yang berkaitan tentang perintah-perintah dan larangan Allah terkait apapun gitu ya. Keadilan itu hanya ada di sisi pencipta manusia, bukan manusia. Tiada keadilan hukum jika disandarkan pada hawa nafsu, melainkan wahyu. Harusnya realita ini yang membuka kacamata berpikir kita, jangan sampai menguap begitu saja. So, selesai gitu. Kenapa saya bilang jangan sampai menguap begitu saja? Karena memang kadang-kadang kasus yang sifatnya kasuistik seperti ini ya hanya bertahan 1-2 bulan ketika memang sudah tidak ada lagi
rakyat sudah malas, ya artinya rakyat sudah tidak lagi percaya, atau mungkin mereka ngerasa ini sia-sia, mereka akan berhenti pada satu kesimpulan gitu ya. Ya saya sudah lah, yang penting kita sudah demo gitu ya. Nah, padahal sebenarnya harusnya naik lagi ke tingkatannya gitu. Jadi ketingkatannya lebih naik lagi, bukan hanya menguap begitu saja ketika sudah tidak ada jawaban. Harusnya kita berpikir kenapa berulang kali hal yang serupa terjadi gitu ya. Misalkan tentang undang-undang tentang migas gitu kan, undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang apa namanya organisasi ya, termasuk kemudian yang sekarang Perpu. Nah, kenapa kemudian berulang kali hal ini terjadi, terlihat subjektivitas? Harusnya kan berpikir. Nah, akhirnya akan muncul keinginan untuk mengkaji Islam. Oh, ternyata Islam itu yang adil dan seterusnya. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kalau kita bisa lihat ya, bahwa fakta, analisa dan solusi itu ada di sini gitu. Gitu loh. Jadi solusinya di sini ya, saya kasih warnanya beda lah. Ya, jangan warna biru. Di solusi di sini, kemudian ini adalah ya, adalah analisa dan ini adalah fakta. Oke, jadi fakta ini adalah fakta. Kemudian ini ke sini ini adalah analisa, dan ini sampai ke sini ya, sampai ke sini. Kalau ini hashtag aja di bawah. Ya, ini adalah solusi. Oh, sorry. Ini saya taruh di sini aja lah, biar kelihatan ya. Ini adalah solusi. Kelihatan ya, fakta, analisa, solusi. Jadi buat tulisan itu sebenarnya gampang gitu ya. Jadi perhatikan aja ini. Fakta, analisa, solusi, fakta, analisa, solusi. Nah, ini adalah judul. Gitu. Buka mata seputar UU Cipta Kerja, regulasi pro siapa. Dan insya Allah kalau tulisannya seperti ini, ya ini apa namanya, adalah tulisan yang pertama bagian daripada brainstorming Islam, kedua adalah bagian kritisi terhadap kebijakan, dan yang ketiga tidak ada unsur menyebar kebencian. Karena yang kita kritisi adalah sistem demokrasi itu sendiri sebenarnya menjadi pangkal masalah gitu. Saya bukan menyuruh Anda untuk kemudian buat tulisan seperti ini gitu ya. Tapi saya mau menyeru kepada kita semua teman-teman sekalian, buatlah tulisan yang memang itu pro pada Islam dan bukan ditulis karena unsur kebencian pada sosok siapapun gitu ya. Karena memang pertama kejernihan hati itu sangat-sangat dijaga sekali gitu ya. Imam Abu Hanifah rahimullah, beliau itu ketika diajak debat oleh uh, orang-orang ateis ya, beliau itu seringkali menghindar bukan karena beliau tidak mampu, beliau itu adalah ahli ulama ra'i ya, ahli pendapat, karena memang di Kufah ya, di Persia. Beliau itu kalau seandainya apa namanya istilahnya debat itu selalu menang gitu ya. Ada satu kisah yang sangat masyhur. Jadi pernah suatu hari beliau ini ditantang debat oleh salah seorang ateis kalau tidak salah saya, ditantang debat gitu. Dan beliau itu sengaja terlambat datang, kalau nggak salah terlambat datang. Nah, ketika kemudian debat sudah berlangsung, si penantang ini nunggu-nunggu, mana ini Abu Hanifah, kok kenapa nggak belum datang-datang. Dan ternyata beliau datang tapi telat gitu, telat. Jadi ketika ditanya kepada Abu Hanifah gitu ya, hai, kenapa kamu telat gitu ya, maka Imam Abu Hanifah menjawab, tadi saya menyeberangi sebuah sungai yang sangat dalam airnya.
Sehingga saya menunggu sampai akhirnya ada sebuah pohon yang membelah diri menjadi sebuah jembatan, dan ketika jembatan itu sudah jadi barulah saya kemudian lewat dari jembatan itu. Baru saya bisa sampai ke sini. Itulah alasan saya telat. Kaget si penantang tadi yang dari ateis tadi. Nggak mungkin lah pohon bisa membelah diri sendiri. Pasti ada yang ngebelah kan gitu. Nah, akhirnya Abu Hanifah menambahi kan, ya sama seperti manusia, nggak mungkin dia tercipta sendiri, pasti ada yang menciptakan. Udah selesai itu debatnya, kalah gitu. Jadi begitulah. Jadi sebenarnya Imam Abu Hanifah itu sengaja telat untuk apa untuk membuat si ateis tadi kalah sendiri dengan argumentasinya gitu. Itulah salah satu kecerdasan dari Imam Abu Hanifah. Tapi beliau ketika membahas tentang perkara-perkara yang sifatnya adalah tentang ketuhanan, ya dengan debat dengan orang-orang yang tidak paham atau dari kalangan ahli kalam dan seterusnya, beliau lebih memilih untuk menjauh. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi karena memang um, kita harus berpikir jangka panjang teman-teman sekalian. Jadi ketika saya menulis gitu ya, banyak teman saya kemudian akhirnya mengatakan kenapa nggak terang-terangan seterusnya. Sebenarnya bukan perkara terang-terangan atau tidak, tapi bagaimana kita menulis dengan ahsan. Jadi jangan sampai orang yang mendengar orang yang membaca tulisan kita itu bukan justru sadar, tapi justru menambah kebencian dalam hatinya. Itu pesan dari salah satu guru kami gitu ya. Jadi ketika Anda buat status, pastikan status Anda itu, status antum itu bukan justru menambah kebencian, tapi harusnya memberikan kesadaran. Ya. Jadi kalau kita buat status, pastikan kira-kira kalau kita posting nih status, orang akan benci atau suka. Orang akan tersadarkan atau tidak. Kalau hanya sekedar posting dan seterusnya tanpa ada solusi yang benar-benar bisa dinalar oleh akal kita, ya maka sebaiknya jangan diposting kan gitu. Nah, jadi ini teman-teman tentang bagaimana kita menulis ya. Jadi saya akan buat tugas nanti khusus tentang tema topik kali ini ya, yaitu tentang menulis tanpa jeda penuh makna. Saya akan berikan tema tertentu yang harus Anda buat tulisannya seperti ini. Kita harus coba tulisan seperti ini. Jadi fakta mana, analisanya mana, dan solusi yang mana. Ya, silakan mau tentang pacaran, tentang dakwah, tentang LGBT, tentang dan seterusnya, silahkan bebas gitu ya. Oke, demikian mungkin video kami pada kesempatan kali ini. Ya, kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.